Podcast pertama Kang di channel kita lah bisa dibilang ya. At you. Tadinya Hobi kan mau bikin konten sendiri tuh. Review makanan. Cuma sini sepi. Sepi cuy. Beda. Faktor bikin sepi itu apa? Jelek sih. Dan jadi itu menarik. Singkat cerita ketemu di kerjaan. Kang Mus di Ciparai. Lagi main-main lah. Kerjaan apa sih Kang? Untuk kesibukan sehari-hari, bukan disebut kesibukan ya, ngisi kegiatan lah. Kegiatan. Tapi ada duitnya kan? Duitnya. Ada. Tapi lumayan ya? Iya, untuk menghidupi dua kepala cukup lah. Alias kurang. Untuk menghidupi dua kepala ya cukup. Disyukuri aja, disyukuri. Oke, santai. Untuk menghidupi dua kepala cukup ya Om. Ya untuk pertamanya lah kita kumpul di sini tuh kan pertamanya ada pembicaraan dulu pas di waktu kerjaan ya. Waktu Om Hobi mampir lah, main lah. Ngobrol-ngobrol. Kita orang terakhir miskin lah. Ya emang miskin aja. Iya, orang terakhir miskin. Gimana caranya mau naikin ya level. Salah hidup gitu kan. Ya. Kita ya putar otak. Gimana caranya kita nggak bisa harus ngandalin satu pintu. Ya udah kita kumpulin nih ide-ide. Ya ini akhirnya nemu podcast. Jadi tujuannya teman-teman bareng kenalin. Yang maksudnya Amildin, gua udah tahu kan, Robis kan sering dibilang Kang Mus. Iya. Itu sering dibilang sama mobil itu Kang Mus, karena kan di daerah Sunda itu, di daerah identiknya itu ada satu legend lah dari aktor ya, film Perman Pensiun ya. Kebetulan kan dulu rambut saya kan agak gondrong nih, panjang. Ada yang seru masih panjang. Yang ciri khas sih. Panjang, berkumis, badan kurus, kecil, Kang Mus. Agak mirip sama karakternya gitu. Kang Mus deh. Kang Mus. Merap lah di tongkrongan gitu bahasanya. Tapi pakai kacamata janggal. Janggal. Sebenarnya bukan gaya sih, kalaupun gaya saya malas pakai karena kan udah pecah. Oh iya. Kebutuhan kerja. Faktor yang masih muda alias 30 tahun. 30 tahun Kang, udah nikah, punya anak 1. Gokil. Nah, singkat cerita ngobrol tuh waktu di Ciparai. Ngobrol. Bikin podcast Kang. Ayo. Podcast apaan? Review makanan. Review makanan. Gimana ceritanya podcast review makanan kayak gitu kan? Maksudnya bahasanya review makanan kayak vlogger cewek gitu. Review makanan nih kayak kalau cewek kan kayaknya kayak bisa menarik dari bahasanya. Kayak boleh. Tapi kalau bahasa bisa dua sih Kang. Tapi kalau cewek paham. Kayak kata Bang Riko paham. Kita kalau review makanan kayaknya untuk proses tahap awal gitu. Kecuali kalau kita udah punya nama lah. Kalau kita lahir dari dunia chef ya wajar. Kita kan lahir dari kelas bawah. Dari kelas bawah. Family Sandiaga Uno alias apa nih? Miskin. Jadi konsepnya ngobrol aja, ngobrol. Cuman ada sesi ntar kita ngobrol di mana, ngobrolin kuliner di Jampang, ngobrolin makanan apa yang lagi viral kayak gitu. Oke. Jadi ini gini Kang. Jadi ini bukan acara hobi, acara berdua gitu. Cuman di channel gua gitu. Oke. Channelnya masih sama, Eti. Makan yuk. Itu yang Eti udah jalan berapa? Jalan berapa episode ya? 6 video ya. 6 episode. Dengan kurun waktu
Udah lama sih itu. Udah lama gandengnya aja. Iya. Cuman berapa ya? Kurun waktu. Paling banyak 44 sih kan? 44 orang. View-nya. Viewers ya. Viewers. Itu dengan 6 episode itu dengan kurun waktu berapa tahun? 2 tahun ada. 2 tahun ada. Jadi teman-teman cukup kreatif juga lah ini Om Obi. Jangan sih. Dengar jangan aja 2 tahun 6 konten. Dia merangkap sendiri nih. Dia sebagai notulen. Rajin tuh. 2 tahun 6 konten, rajin tuh. Rajin. Notulen, pembicaranya, editor ya lumayan lah untuk tahap awal lah. Belajar juga belajar. Dimakan sendiri gitu. Belajar ya kayak gitu ya, gimana lagi, cuman hidup ya gitu. Jadi gimana nih Ya lanjutin barusan. Ketemu tuh kan di Ciparai, singkat cerita yaudah ayo ditentuin kan sekarang ya hari Sabtu sore sini gitu kan, yang kesibukan dia yang lagi kerja Kang Mus gitu kan, kerja di bisa dibilang PT besar. Besar kan bisa dibilang BUMN gitu. BUMN pada akhirnya bisa ketemu kan. Tapi sebelum jauh melangkah nih Kang ya, gampang lah ntar episode berapa gitu review makanan kayak gitu, ngobrol-ngobrol makanan. Pertama kali kita ketemu di mana sih? Tahun berapa ya? Ini tahun 2000 kayaknya 4 tahun 5 tahun belakangnya. Gak nyampe 4 tahun 4 tahun ya 2001 2002 ya, habis corona lah bahasanya lebih tepatnya 2002 ya kamu ya. Setelah corona mulai lockdown dibuka tuh. Coba masih ingat gak di mana coba? Iya. Kamu masih ingat tuh, Hobi masih ingat? Di mana ya, di orang tua ya? Enggak, kerja di kerjaan, kita satu kerjaan. Kita sama jadi salesman di PT Alta Boga OT. Itu jadi sales sih. Iya, dia jadi sales TO. Sejahtera kita hampir beli sawah berapa hektar. Sejahtera gitu. Kenal deket tuh, sering main sini, jalan pada akhirnya keluar kan ya, keluar. Iyalah, kita ada beberapa mungkin manajemen yang menentukan, kita mah nggak tahu ngikutin aja. Iya waktu itu Kang. Pas isunya apa? Pengurangan karyawan besar-besaran tuh di Indonesia tuh 2022 tuh krisis moneter 9 berapa gitu kayak Soeharto gitu. Jadi hampir setengahnya ya. Iyalah setengahnya jalan tuh nggak kerja berapa bulan sih, sebulan 2 bulan ya. Iya berapa ya, nggak sebulan 2 bulan ya, hampir 2 bulan mau menginjak ke 3 bulan lah. Intinya kita mau ngebahas lumayan lah, ada project, mungkin kalau dibahasain project ya terlalu formal. Mungkin yuk bahasanya lebih kayak ngisi kekosongan. Ngisi kekosongan, ada ide ya udah kita manfaatin. Ide doang nggak sambil jalan nggak bakalan jadi gitu. Bener. Yang nonton nggak apa-apa ya. Apa bebas itu mah terserah. Orang suka ya alhamdulillah, kalau nggak suka ya harus suka. kan ketemu di hotel kan ya. Iya, di hotel itu. Sebelum di hotel kerja di mana? Sebelum di hotel kerja di adalah salah satu perusahaan merek roti terkenal. Berarti masih berkecimpung di sales tuh? Ada salesnya juga, ada salesnya juga. Cuma nggak 100% langsung ke salesnya. Lebih ada ke manajemen kayak. Oh gitu. Iya, kalau gua dibilang jadi kepala cabang gak enak lah. Boleh, sangat boleh. Cuma kan setidaknya produk. Untuk produknya ya roti brand ternama di Indonesia. Apa sambil bahas aja. Udah sari roti. Sarapan pagi dengan sari roti. Lumayan lah gitu. Tagline-nya gimana sih? Sari roti? Tetot
Enggak, tagline itunya Apanya? yang jadi ikon. Sarapan sehat Indonesia, kalau gue lupa gue. Sarapan sehat. Dulu kan sama Blue Band kalau nggak salah. Pernah bikin tagline, gue lupa bahasanya apa ya. Satu manajemen apa gimana sih? Enggak, pernah bikin satu collab lah gitu. Jadi sarapan sehat pagi itu bahasanya apa lupa lah. Oh gitu. Biar orang saya latih ntar yang bantuin komen di. Boleh, Ya. saya masuk. Cuma gue masih ingat nih jinglenya masih lu ingat kalau jinglenya. Tenonet. Begitu. Serius itu untuk para hawker itu ini om. Apaan? Yang jualan keliling bahasanya hawker. Oh di perusahaan hawker. Bahasanya hawker. Pakai sepeda? Harus kuat mental, pakai sepeda, pakai motor, pakai gerobak. Karena banyak si bocil-bocil yang suka apa ngisengin. Kalau tenonet, tete monyet gitu. Kok tete monyet? Jadi serius aja. Tete monyet sih. Oh gitu? Iya. Tete monyet. Tuh, produk sayur roti tuh banyak kan ya? Yang dijual apa itu? Yang dijual masih gitu ya? Kurang lebih ada 20 item kok. 26. Berarti banyak ya? Dari segi sandwich juga ada beberapa rasa. Kan sini dari sandwich ada 5 rasa. Ya, nah, yang beda roti sandwich berarti ya? Roti sandwich apa sih? Ini biar tahu deh teman-teman. Ya roti sandwich itu roti tawar, mungkin tinggal di press kasih selai. Sandwich cuma bahasanya aja. Gitu. Jadi kayak roti kering, roti bakar itu. Rasa kacang. Itu Blueberry. bahasanya. Blueberry, strawberry, kacang. Rasa sandwich, rasa kencur, boleh. Untuk sari roti bikin sandwich terasa gedang aja. Payah ya, tapi payah masih ini kan. Masih masuk sih. Kalau rasa labu aja. Dingin. Sandwich terasa labu ya laku. Tapi yang bagus itu Kang buat kesehatan mah. Apaan? Jahe. Sandwich terasa jahe? Iya, hangat kan. Bener sih. Roti sandwich dalamnya selai rasa jahe tuh. Ya udah, dengan beli ini aja langsung. Beli apa? Ya ibaratnya tuh wedang nih. Ibaratnya jadi bentukannya roti dalamnya selainya rasa jahe. Enak tuh. Buat yang batuk, yang sakit gitu tuh. Ya oke. Untuk ide kita masuk akal, tapi untuk perusahaan gak bakal direspon. Bangkrut. Ke presiden set. Ini saya ada usulan nih. Gimana kalau bikin bikin roti rasa jahe gitu. Jangan ya? Jangan. Untuk itu mereka nggak bakal masuk. Untuk itu mereka nggak bakal masuk aja. Cara market sama value yang dikeluarkan nggak bakal masuk ya? Nggak bakal masuk. Nggak masuk ya? Bener juga sih. Ini kan, boleh. Tadi lupa gak beli kopi. Santai. Ngerokok ya? Jadi di rumah dia ngerokok cuy. Ngerokok dia. Kretek ya? Sempet ngerokok. Filter? Sekarang pun ngerokok. Cuma kalau lagi mau aja. Tapi ya kalau lagi ya nggak santai aja. Kalau lagi ya nggak bisa dipaksakan gitu. Ya. Anak kok gitu. Iya. Paham anak. Tapi gimana? Ngilangin rokok karena nih Kang, hobi pribadi ya susah. Jujur susah. Bukan lari lagi, bukan ke keren sih. Keadaan. Oh iya. Kalau badan udah nggak bisa nampung, nggak bisa dipaksakan. Iya. Badan nggak bisa nampung, jadi keadaan nggak bisa mendukung. Titik terendah orang yang nggak bisa ngerokok itu karena kesehatan. Iya. Tapi orang-orang itu Kang suka bingung tuh. Apaan? Kalau buat beli beras kayak gitu nggak bisa. Tapi buat rokok bisa deh. Budaya kali ya? Budaya. Mindset bapak-bapak di kampung ya. Serius mindset bapak-bapak kampung.
Bener. Tapi nggak di kampung di kota sih Kang. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau di daerah Jampang ya nggak. Kalau beras-beras mah kayak gitu ya nggak usah beli. Maksudnya ada lah. Kalau gitu, daerah kampung ya, iya. kalau yang punya Pedesaan. Kan. Tapi kalau di kota aja struggle banget ya. Pernah hidup di kota sih? Hidup di kota. Oh iya, dulu di Sayarota di kota di mana tuh? Ya dulu gua anak Jaksel juga ya. Jaksel pinggiran sih. Jaksel ya. Oh di Jakarta Selatan tuh? Ya Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Lebih tepatnya sih di mana sih, di Kebayoran Lama lah. Kebayoran Lama. Deket tuh ke rumah Anda Taulani tuh. Saya dulu sering nganter-nganterin roti tuh ke gitu? depannya rumah Madani situ kan tuh. Ada semua sini ya? Ada ya? Gimana ya anjir? Aman. Gue dari kampung ke kota lihat ukuran rumah itu kayak ukuran pabrik kan. Serius kayak ukuran pabrik. Mau ke kamar mandi pakai motor? Bisa. Motor, pakai motor listrik, pakai motor roda di dalam rumah. Dalam rumahnya ada pemerah. aneh. Kaget juga maksudnya Om, jadi gede beda yang sama di desa. Yang muncul di kepala gue itu waktu itu kalau lihat rumah kayak segede gitu, mereka kerja apa? Itu yang tapi jadi kalau udah tahu duitnya di industri kayak gituan, mungkin kita nggak kaget ya. Iya bang kaget. Kan mungkin buat kayak kita gitu kan, uang 100.000 susah anjir, 100.000 sekarang cepet sehari susah anjir. Jujur banget. Setahun sehari cepet udah susah anjir. Kan habis sekarang ini Kang lagi jualan ini mainan kayak gitu. Mainan apa? Kenceng yang buat 2000-an buat anak-anak di warung. Cepet susah anjir. Sumpah. Bawa motor. Cepet 150, 170 tuh kotor anjir. Iya, belum kopi, belum rokok, gitu. Jadi biaya hidup sekarang gocap deh Kang, taruh deh gocap. Dulu kan bisa beli apa gitu banyak ya. Sekarang rokok jarum ya yang kecil aja jarum coklat taruh 20 ya 18 kan. Kita buatin 20 gitu. 20 bensin 15. Kalau eceran 13 kan. Kita buatin aja ya. 15 udah 35. 15.000 anjir. Iya. Ya sih Om. Benar. Gila. Makanya makanya kita buat program ini. Makanya tonton anjir. Makanya tonton. Oh iya lupa kan. Ini kan channelnya FG ya. Nih langsung aja di sini kita buatin tuh sama teman-teman. Atau aja usulan tuh di bawah tuh komen. Iya. Programnya apa tuh? Yang enak bikinnya apa gitu. Enggak kan kayak misalkan Hayu atau apa gitu. Oh, nama-nama channelnya. Bukan nama channel, cuy. Nama program, cuy. Oh, nama program. Iya. Gue sempat ini ngasih usulan nih, kamu Bi. Gimana kita jadi travel? Travel apa? Travel gitu. Travel. Apa namanya? Travel apa tuh? Apa? Iya, nge-vlog kita pindah-pindah gitu tempat ke luar negeri gitu. Enggak maksud lu itu. Anjir. Itu bahasanya dibantah. enggak, itu bahasanya kan udah susah sih. Kita program sekarang bukan podcast ngobrol berdua kayak gitu. Kan ngomongin makanan, programnya apaan kayak gitu. Kayak ini nih. Kayak Bang Wancoy di Green Boy, Kulicoy ya kayaknya. Kuliner bareng Wancoy gitu. Yang cari Green Boy itu si Bang Gopar, Bang Riko tuh. Oh iya. Apaan tuh? Apaan? Ada sana gak? Apaan nama programnya? Jadi dibantu. Bantuin ya? Iya, dibantu temen. Jadi konsepnya gini, ntar ngobrolin apa aja, tapi bahasannya sama produk-produk yang ada di pasaran Kang. Kayak gitu, kayak kan dulu kita kerja di waktu itu banyak kan produk-produk yang kita jual, misalkan pulo misalkan kayak gitu, ngobrolin pulo ini keluarnya dari mana, PT mana kayak gitu, sambil tadi jalan mah gampang lah, sambil ngobrol apalah kayak gitu. Jadi
ya enjoy aja lah. Jadi gak terlalu terpaku sama satu itu tema topik gitu. Oke, gitu kan. ikutin aja. Anjay. Jadi ini paling PR-nya nama programnya gitu kan. Ya gitu, kayak si bolang. Udah, yang punya ide dari temen-temen, udah bantu komen aja sih. Bantu komen tuh. Bentuk nama programnya apa ntar?